Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Aqsa KPL Sodasari Baru yang semoga sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, untuk kesekian kalinya kita tetap panjatkan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan untuk insyaallah melaksanakan perintah-perintah Allah, termasuk juga di saat yang sama meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk juga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan dilembutkan hati kita, ringan langkah kita untuk sama-sama menunaikan salat subuh. Alhamdulillah juga dilaksanakan di masjid dan berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan sedikit kajian keislaman, dan semoga dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan yang relatif singkat ini kami atau saya ingin menyampaikan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW berkaitan dengan topik atau pembahasan yang sebetulnya ini sangat sering malah dibahas oleh ustaz-ustaz, oleh oleh para penceramah dan yang lain-lain, berkaitan dengan etika kita ketika bersahabat dengan Al-Quranul Karim. Karena tadi sudah dibacakan beberapa ayat Al-Quran oleh Ustaz kita, Ustaz Ridwan gitu ya. Al-Quran, beberapa ayat bacaan Al-Quran tentunya sedikit memotivasi kita. Ternyata Al-Quran mudah untuk dibaca, kemudian dilantunkan dengan suara yang sangat merdu sekali. Bapak Ibu rahimakumullah, berkaitan dengan etika kita bersahabat bercengkrama dengan Al-Quran, ini didasarkan kepada sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kata Rasulullah, man qara'a al-Qur'ana fastadhharahu wa ahalla halalahu wa harrama haramahu dakhala al-jannah. Atau kata Rasulullah, man qara'a al-Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Quran, fastadhharahu, kemudian dia memperhatikannya, wa ahalla halalahu, kemudian dia menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran, wa harrama haramahu, dan mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, dakhala al-jannah, maka Rasulullah kemudian memberikan jaminan kepada orang yang seperti itu, dakhala al-jannah, akan masuk surga. Jadi itu insyaallah Bapak Ibu rahimakumullah, singkat hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang akan menjadi topik kajian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kita urai ya Bapak Ibu rahimahullah sedikit demi sedikit sabda Nabi ini. Kata Nabi yang pertama, man qara'al Qur'an. Jadi kriteria pertama atau syarat pertama agar orang itu dapat dikatakan sebagai ahlul Quran, ahli Al-Quran, pertama dia harus qara'ah. Apa itu qara'ah? Membaca, membaca. Jadi kami ulangi, kriteria pertama, syarat pertama agar orang dapat dikategorikan sebagai ahlul Quran, dia harus membaca. Baik tahu maknanya atau tidak, tahu artinya atau tidak, tahu maksudnya atau tidak, syarat yang paling dasar adalah dia membaca, qara'ah. Karena memang qara'ah itu dalam bahasa Arab membaca walaupun tanpa tahu makna dan maksudnya, itu qara'ah namanya. Kalau membaca dengan tahu makna dan artinya, dalam Al-Quran disebut dengan tala yatlu, atau kita kenal dengan tilawah. Apa? Tilawah. Tala yatlu tilawatan, qara'a yaqra'u qira'atan. Qira'ah ada tilawah. Jadi yang pertama tadi, membaca adalah syarat mutlak agar kita dapat dikategorikan sebagai orang yang dekat dengan Al-Quran, ahli Al-Quran. Tentunya Bapak Ibu rahimakumullah, ketika ada perintah untuk membaca Al-Quran, tentunya ada syarat-syarat ketentuan dalam membaca Al-Quran, atau yang kita dengan apa? Ilmu tajwid, fasahah, makhraj dan seterusnya. Ini penting juga. Jadi tidak sekedar membaca sak-sak katanya, membaca ditinggalkan panjang pendeknya, dengungnya kemudian dihilangkan dan seterusnya. Kalau bacaan kita tidak sesuai dengan kaidah tajwid, bukan malah pahala yang kita dapat, bisa jadi kemudian laknat yang kita dapatkan. Benar atau tidak? Benar. Makanya disebutkan oleh siapa namanya itu dalam matan Al-Jaziri kalau tidak salah gitu ya. Beliau menyebutkan wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun faman lam yujawwidil Qur'ana hatfa athim. Membaca Al-Quran dengan memakai kaidah-kaidah tajwid hatmun lazim, wajib hukumnya. Man lam yujawwidil Qur'ana fahuwa athimu. Barang siapa yang membaca Al-Quran tidak dengan kaidah-kaidah standar dalam ilmu tajwid, fahuwa athimu, maka boleh jadi orang yang seperti ini bukan mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa. Na'udzubillah gitu ya. Jadi alhamdulillah wa rahmatullah, banyak sekarang ustaz-ustaz gitu ya, atau bahkan pondok-pondok pesantren, rumah-rumah tahfidz dan seterusnya, yang insyaallah bisa membimbing kita untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Salah satunya tadi ustaz kita, Ustaz Ridwan, insyaallah bisa membimbing kita memperbaiki bacaan kita semuanya sesuai dengan standar ilmu tajwid. Eman, karena satu huruf bernilai pahala. Ini bukan saya yang bilang, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walakin alifun harfun, walamun harfun, mimun harfun, kata Rasulullah. Barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran akan dibalas minimal 10. Dan alif lam mim itu kata Rasulullah bukan satu huruf,
tetapi alifun harfun, alif satu huruf, lamun harfun, lam satu huruf, mimun harfun, mim juga satu huruf. Jadi ketika kita membaca alif lam mim itu kita sudah membaca 3 huruf dan minimal mendapatkan 30 kebaikan. Satu minimal dibalas dengan 10 kebaikan. Jadi ini kesempatan emas tentunya Bapak Ibu rahimakumullah, kita menuai pundi-pundi pahala dengan membaca Al-Quran, merutinkan membaca Al-Quran walaupun sedikit. Yang penting istiqomah, continue, konsisten. Bahkan 1 juz, kalau tidak bisa setengah juz, kalau tidak bisa lagi seperempat juz, tidak bisa lagi berapa? 1 halaman, tidak bisa lagi 1 ruku katanya tadi. Kalau tidak bisa lagi, ajar bisa Iqra gitu ya sekarang, atau apa? Metode tilawati, metode ummi, metode al-wafa dan seterusnya. Beberapa metode cepat dalam membaca Al-Quran. Eman berbahagia dan mudah sebetulnya Quran itu. Quran itu mudah. Jangankan yang dewasa, yang muda bisa membaca Al-Quran. Jangankan yang muda, yang bocah bisa baca Al-Quran. Bahkan yang anak-anak usia 3 tahun, 4 tahun bisa membaca Al-Quran. Ini ada usia 40 tahun, 60 tahun kan eman tidak bisa membaca Al-Quran. Al-Quran itu mudah. Bukan saya yang bilang, tapi Allah yang bilang. Allah sebutkan di Quran misalkan surah Al-Qamar surah ke-54 ayat 17, 22, 32 dan 40 kata Allah, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an itu lidzikri sebagai peringatan, fahal mim mudzakir, maka adakah di antara umat manusia itu yang menjadikan Al-Quran sebagai peringatan. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama, syarat pertama agar kita dapat dikategorikan sebagai orang yang dekat dengan Quran atau ahlul Quran tadi. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua kata Nabi tadi, fastadharahu. Setelah orang itu membaca Al-Quran, merutinkan membaca Al-Quran, maka langkah kedua bagi orang ini adalah fastadharahu, dia memperhatikannya, berusaha untuk memahami kandungan isinya. Jadi memang ketika ada perintah membaca, sebetulnya itu juga tersirat perintah untuk memahami. Sama contoh misalkan kita bilang kepada, menyampaikan kepada murid kita, anak-anak bukunya dibaca halaman 14. Pertanyaannya, dibaca tok apa plus dipahami? Dipahamilah gitu ya. Kalau dibaca tok itu bukan perintah. Artinya kalau si murid paham, itu tidak hanya sekedar membaca, tapi membaca plus dengan memahami kandungan isinya. Sama ketika Allah dan Rasulullah memerintahkan kita untuk baca Al-Quran, itu juga mengandung makna tersirat bahwa Quran itu juga harus dipahami, harus dipahami, karena Quran itu bukan koran. Kalau koran dibaca dibuang, kalau Quran tidak sekedar dibaca tapi juga dipahami. Tidak paham baca sekali, baca 2 kali. 2 kali tidak paham, baca 3 kali. Berkali-kali tidak paham, tanya kepada siapa? Ustadz, tanya kepada para guru, tanya kepada para masyayikh dan seterusnya, dalam upaya kita memahami kandungan isi Al-Quran, karena Quran itu adalah petunjuk.
Yang petunjuk itu harus dimengerti, dipahami. Jangan sampai kemudian Quran malah menjadi asing, menjadi aneh di tengah-tengah keluarga muslim. Ada atau tidak sebenarnya? Ada. Ini lagi-lagi bukan saya yang bilang, tapi Allah, tapi Rasulullah yang bilang. Kata Rasulullah, sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu masa yang akan menimpa umatku, la yabqa minal qur'ani illa rasmun. Quran ada tapi tinggal tulisannya saja. Bayangkan, Quran ada tapi tinggal mushafnya saja, tinggal tulisannya saja. Wala minal qur'ani illa ithmun, wala minal islam illa ithmun. Islam ada tapi tinggal plangnya doang, tinggal tulisannya saja. Ini dikarenakan apa? Al-Quran kemudian tidak dijadikan sebagai petunjuk, tidak dipahami. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, yang kedua, setelah kita berusaha belajar membaca Al-Quran dengan kaidah-kaidah standar ilmu tajwid, kemudian masuk yang kedua, berusaha memahami kandungan isinya. Karena tadi kami sampaikan, Quran adalah petunjuk, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas. Surah apa itu? Surah Al-Baqarah ayat 185. Al-Quran kata Allah diturunkan pada bulan Ramadan. Apa tujuannya? Hudan linnas, sebagai petunjuk. Ini. Itu yang kedua, berusaha memahami kandungan isinya, bisa baca terjemah. Kalau tidak paham, bertanya kepada para guru, para ustadz. Termasuk insyaallah pada kajian pagi ini bagian dari upaya untuk memahami kandungan isi Al-Quran itu sendiri, karena kan kita mengkaji Quran, ada ayat-ayat yang kita bacakan kemudian kita paham. Kemudian yang ketiga, ini yang penting ini, syarat yang ketiga agar kita dapat dikategorikan sebagai ahlul Quran. Yang ketiga kata Rasulullah, wa ahalla halalahu wa harrama haramahu. Orang ini menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran, mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran. Dan kebalik, menghalalkan yang diharamkan Quran, mengharamkan yang dihalalkan Al-Quran. Itu kebalik namanya. Yang benar adalah yang dihalalkan Al-Quran kita katakan halal, yang haram kata Quran haram kata kita. Itu baru benar. Ini juga didukung oleh hadis Rasulullah dalam kesempatan yang lain. Rasulullah menyebutkan, man ja'ala al-Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'ala al-Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran berada di depannya sebagai imam, maka Quran akan menuntun orang itu ke dalam surga. Dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai makmum, dia belakangi Al-Quran, maka saqahu ilan nar, qadahu ilan nar, maka Quran itu akan mendorong dia ke dalam neraka. Ini dahsyat sekali ini. Jadi Quran itu kata Rasulullah dalam kehidupan kita adalah sebagai imamul muttaqin, sebagai imam, pemimpin. Sama ketika sedang sholat. Tadi ketika Ustadz sedang sholat jadi imam ruku kita ruku, imam sujud kita sujud, imam bangkit i'tidal kita juga ikut i'tidal. Benar atau tidak?
itu berarti kita makmum Quran imam. Ke barat kata Quran, ke barat kita melangkah. Ke timur kata Quran, ke timur kita menuju. Ke selatan kata Quran, selatan kita berangkat. Haram kata Quran, haram kata kita. Halal kata Quran, halal kata kita. Itu Quran imam, kita makmum. Benar atau tidak? Benar. Yang haram kita katakan haram. Haram kata Quran, abu-abu dong gitu. Benar, ada yang begitu? Ada. Ke timur kata Quran, malah barat kita melangkah. Itu udah terlalu jauh melenceng daripada Al-Qur'anul Karim. Tetapi ada Bapak Ibu yang lebih menyimpang lagi gitu ya. Ketika ada ayat Al-Qur'an yang tidak sesuai dengan pemikirannya, tidak sesuai dengan kepentingan dia umpetin itu Quran. Ada atau tidak? Ada. Bahkan lebih dahsyat lagi, tidak hanya diumpetin itu Quran, dia bilang Quran udah ketinggalan zaman. Ada atau tidak? Ada. Ketika ayat Quran udah berselisih, tidak sesuai dengan kepentingannya, tidak sesuai dengan hasrat kehidupan dia bilang Quran udah ketinggalan zaman. Kalau udah seperti itu sudah sangat melenceng jauh dari ketentuan Al-Qur'anul Karim. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, Quran dalam kehidupan kita ini adalah sebagai imam, bukan sebagai makmum. Apa yang dikatakan Quran itulah yang akan kita amini dan itulah yang kita akan amalkan. Kalau sudah seperti itu, maka Quran insya Allah akan benar-benar menjadi syafaat bagi kita, baik di dunia termasuk juga nanti insya Allah di akhirat. Amin Allahumma amin. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kita ulangi atau sedikit berikan kesimpulan pada kajian kita pagi hari ini agar kita dapat dikategorikan sebagai ahlul Quran. Pertama apa tadi? Qaraah, dia membaca. Mohon maaf yang belum bisa baca bisa mulai belajar membaca. Tidak ada yang telat insyaallah. Sekali belum membaca Iqra insyaallah berpahala kalau diniatkan yang benar. Atau membaca apa itu? Tilawati atau metode ummi dan seterusnya, itu bernilai pahala insyaallah. Setelah membaca Al-Quran kemudian fastadharah, dia berusaha memahami kandungan isinya, bertanya kalau tidak tahu. Yang ketiga adalah ahalla halalahu wa harrama haramahu, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, artinya mengamalkan kandungan isi Al-Quran, menerjemahkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah makna mengamalkan Al-Quran. Nilai dari Al-Quran itu kita wujudkan, kita manifestasikan dalam bentuk kehidupan kita sehari-hari. Walaupun mungkin, mohon maaf, mungkin mustahil ya, hampir sulit kita bisa mengamalkan Al-Quran seutuhnya, tetapi setidaknya kita berusaha mengamalkan sedikit demi sedikit isi kandungan daripada Al-Quranul Karim itu. Jadi tiga itu, membaca, memahami, kemudian mengamalkan. Itulah orang yang dapat dikatakan sebagai ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Ahli Quran itu adalah keluarganya Allah dan orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir kita kutipkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah,
Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Dan sungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran, sebaliknya Allah juga akan menghinakan suatu kaum sama juga dengan Al-Quran. Tergantung sikap kita kepada Al-Quran. Kalau baik sikap kita, insya Allah akan menjadi syafaat. Kalau tidak, bertentangan melawan Al-Quran, maka justru Quran itu akan mendorong kita, menjerumuskan kita ke dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi akan menjadi syafi'an alaihi, bukan syafi'an lahu, tapi syafi'an alaihi. Jadi dalam bahasa Arab itu ada namanya syafi'an alaihi, ada syafi'an lahu. Kalau syafi'an atau syahidan lahu, syahidan alaina, menjadi saksi baik untuk kita, bukan saksi buruk terhadap kita. Jadi itu Quran menjadi saksi atas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, dan tentunya itulah sebetulnya yang nanti kita harapkan di yaumul akhirah, di yaumul qiyamah. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, singkat yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.